Hai, ketemu lagi dengan saya Fitra di English for Indonesian Channel ya. Channel kesukaan kamu kan? Ya, ini udah lama banget saya mau bikin video ini ya. Ini ngelanjutin tentang artikel. Masih ingat kan artikel? Waktu itu kita baru membahas tentang sama en. Kalau lupa ya sekali lagi dilihat lagi video sebelumnya tentang artikel dan en. Kali ini saya mau ngelanjutin ceritanya tentang artikel itu. Sisanya kemarin masih ada dua lagi, yaitu zero article dan the. Kita lihat sini, kemarin kita sudah bahas sama en, sekarang tinggal zero sama the. Review dikit ya, review dikit. Sama en itu digunakan untuk kata benda yang singular. Singular itu artinya cuma satu, single. Masih ingat ya? Yang jomblo-jomblo pasti masih ingat. Jangan-jangan masih jomblo sampai sekarang ya. Nggak apa-apa, jomblo juga nggak apa-apa. Itu pilihan ya, bukan takdir. Oke. Sama en digunakan untuk singular noun, kata benda yang satu nih. Kayak ini nih, markernya satu, ya kan? Kalau sekarang dia nggak jomblo lagi, ada temennya, jadi plural. Oke. Singular satu, plural lebih dari satu, gitu ya. Lebih dari satu itu bisa dua, tiga, ya banyak. Singular noun with consonant sound. Ingat ya, consonant sound. An singular noun with vowel sound. Ingat patokannya suara. Nah, selanjutnya ini ada zero article. Zero article itu digunakan untuk plural noun. Ingat, plural itu artinya lebih dari satu. More than one. More than one. Singular, plural, more than one. Ini digunakan untuk plural noun. Lalu, the yang selanjutnya digunakan untuk singular dan plural noun. Nah, kok bisa singular bisa plural gitu kan? Bedanya apa dengan en dan zero? Kalau dia bisa singular sama plural, kenapa nggak pakai the aja terus-terusan gitu kan? Nah, nggak bisa begitu. Ada aturannya juga ya. Ini ada istilahnya nih, kalau teman-teman bisa lihat sini ada indefinite article. Indefinite. Kalau the itu masuknya ke dalam definite article ya. Apa itu indefinite dan definite? Nih, kita lihat. Indefinite itu artinya yang ngerti, yang paham apa yang dibicarakan itu hanya si pembicaranya saja. Itu maksud dari indefinite ya. Jadi yang ngerti maksudnya apa, bendanya yang mana, itu hanya yang bicara saja. Saya misalkan gini, saya bilang I have a book. I have a new book. Saya punya sebuah buku. Teman-teman pasti nggak tahu kan buku yang dimaksud yang mana, betul kan? Yang tahu bukunya yang mana itu cuma saya doang nih sebagai pembicara. Nah, itu maksudnya indefinite, tidak jelas ya. Jadi hanya pembicaranya saja yang tahu yang dimaksud yang mana. Beda dengan definite. Definite itu artinya antara si pembicara sama yang diajak bicara ngerti atau sama-sama tahu yang dimaksud itu bendanya yang mana. Paham? Misal gini gampangnya. Misal teman-teman di sekolahnya itu dikasih tugas sama gurunya suruh nyari sebuah buku, ya kan? Lalu keesokan harinya si A nih bilang, "Hey, I have the book." Nah, the book di situ coba lihat, I have the book. Saya punya bukunya. Nah, bukunya di sini konteksnya antara yang berbicara, ini misal si A yang ngomong ke si B, ya. Si A dan si B ini sama-sama ngerti buku yang mana yang dimaksud. Maksudnya apa? Buku yang disuruh cari sama gurunya itu. Nah, maka I have the book. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan definite article. Jadi antara si pembicara dengan yang diajak bicara sama-sama tahu. TST, tahu sama tahu, oke? Jadi ini bisa singular kayak gini, I have the book, bisa juga plural. Ya, I have the books. Saya punya buku-bukunya. Buku-bukunya. Nah, ada nya, berarti udah jelas yang mana. Beda dengan kayak tadi, I have a book. Kalau plural, I have. Nah, kayak gini. Ini kan nggak jelas nih kalau gini. I have some books. Saya punya beberapa buku.
Yang ngerti siapa? Yang ngomong doang, bukunya apa aja. Paham ya? Ini disebut dengan zero article. Kenapa disebut zero article? Ya karena di sini nggak ada artikel, gitu aja. Nggak ada nggak ada nggak ada the. Itu maksudnya zero article, ya. Oke, jadi I have some books, indefinite, nggak jelas. I have the books, definite, jelas bukunya yang dimaksud yang mana. Paham? Oke, itu penggunaan indefinite dan definite article. The ini sebenarnya digunakan cara gampangnya lagi gini. Ketika kita menyebutkan sesuatu baru pertama kali, biasanya kita pakai indefinite. Misal, last night I saw a cat. Semalam saya melihat seekor kucing. I saw a cat kan? Masih nggak jelas karena baru yang ngomongnya aja ngerti. Ketika ngomong lagi di kalimat keduanya, dia bilang, the cat was so big. Kucingnya gede banget gitu. Kucingnya yang mana? Yang dilihat semalam. Nah, itu jadi pakai the ketika kita mengucapkan sesuatu, mengucapkan benda tersebut untuk kedua kalinya dan seterusnya. Karena sudah definite, sudah jelas. Oke, fungsi lain dari the apalagi? Untuk menyebutkan nama negara seperti United States. Ya, diawali dengan United, kita bilangnya the United States. Ya, the United Kingdom. Bagaimana dengan Indonesia? Nggak bilang di Indonesia, ya, nggak pakai the kalau Indonesia. Tapi kalau Philippines pakai the Philippines. Oke ya, itu aja. Ini dulu yang bisa saya kasih hari ini. Semoga teman-teman nggak bingung lagi apa itu definite, apa itu indefinite, bedanya sama en, ya, lalu bedanya en, zero sama the. Semoga nggak bingung lagi. Oke, sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Kalau suka dengan videonya, merasa, kayaknya bagus nih, nah, silahkan di like, silahkan di subscribe juga, biar nanti kalau ada video baru langsung nongol di emailnya. Jadi nggak perlu nunggu lama lagi gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye-bye.